Grabnya nanti dibuatin dari Yes, sana atau betul. Jadi, kan oh sebenarnya saya juga baru buat ah, Grab tapi kan untuk produk oh, saya ya itu ya, jadi eh, betul. beda ya. Beda. Jadi Oh, nanti, karena kan kami ada kerjasama sama GrabFood dan GoFood-nya, kami juga punya tim tim dari GrabFood dan GoFood yang bantu kami juga. Jadi secara pusat GrabFood supaya untuk Grab. uh, supaya kita bisa atur promosinya secara pusat. Kalau nggak nanti mam repot. Nah, jadi GrabFood GoFood juga nanti kita bikinin buat mam. Tinggal nanti di HP-nya Mams itu tinggal di apa tinggal buka aplikasi GrabFood GoFood akunnya, merchant akunnya itu untuk brand yang terkait gitu aja. Baik. Nanti kita udah aturin semua. Pokoknya Mams tinggal tinggal tunggu terima order dan bikin ordernya. Tugas itu doang. Kemarin kan ada tentang peralatan yang khusus ya, yang Ya. kotak penggorengan kotak itu nanti Oh, gimana? di fryer ya, di Ya. fryer ya. Nah, kalau untuk ayam geprek paling gampang ayam geprek itu sebetulnya pakai penggorengan yang udah ada aja, jadi nggak Oh perlu beli gitu. equipment. Oh, kalau brand lain yang seperti fried chicken kayak Ajaib Chicken contoh, nah itu SOP-nya mesti pakai deep fryer. Itu biasanya lebih cocok untuk yang mitra kami yang resto atau cafe. Hmm. Kalau kalau yang rumahan mungkin lebih cocok ya ayam geprek dulu kita start. Nanti ke depan pasti kita akan develop brand-brand baru lagi yang apa namanya nanti bisa dipilih pilih lah sama Mams Iya. mau cocok yang mana mau bikin yang mana, gitu ya. Itu kita bebaskan nanti. Ini dan itu kan ada lima tuh. Nah, jadi mungkin yang para mam nih bingung, nanti misalnya ada orang pesen apa si bebek goreng, bukan bebek, tadi ayam geprek Mbak Anya, ya kan? Nah, pada saat nanti dia di packagingnya itu nanti apakah ada perbedaan kah atau semuanya disamakan juga sama seperti ayamnya Oh, sama? semuanya disamakan. Betul. Jadi packagingnya nggak, jadi nanti packagingnya nggak perlu ada stiker atau ada packaging khusus from brand gitu nggak perlu. Jadi kita bikin simple aja. Kalau nggak nanti ketuker-tuker malah pusing nanti ya. Sing, ya kan? Mungkin karena kemarin saya juga udah bilang kan ada ini ya, cuman saya nggak berani jelasin lagi gitu. Takutnya nanti memang dari pihak Pak Denis ada stikernya lagi masing-masing kah atau ada gimana gitu. Takutnya cuma begitu sih. Tapi enggak ya, Oh, nggak oke. dibedain ya. Ayam Nggak. plus packaging semuanya sama, cuman pada saat orang order memang dibedakan cuma brandnya aja, ada lima gitu ya. Bener, bener, bener. Jadi nama menunya pun sama. Ayam geprek sambal bawang, ayam geprek sambal madu, ayam geprek sambal hijau, lalu ada ayam geprek sambal apa lagi gitu ya pokoknya dari mana. Itu semua brand itu menunya sama tuh. Gitu. Terus kalau misalnya kemarin tuh kan ada yang nanya tuh kan ada macam-macam sambelnya gitu. Kemarin saya udah kasih lihat sih eh, benar-benar nggak usah develop sambal sama sekali ya, benar-benar sudah disasetin kan ya sama pihak Pak Denis ya. Betul, betul. Udah nggak perlu develop apa-apa. Nah, jadi mungkin yang perlu ditekankan di sini adalah eh, kemudahan yang benar-benar eh, apa diberikan lewat usaha bareng sama Wahyu kali ya Pak ya. Jadi karena bagi saya memang mudah karena saya udah pernah nyoba gitu ya, inian ngelihat semua mulai dari ayam-ayamnya kayak gitu kita udah pernah lihat ya. Cuman kan kalau mam yang lain ini pada belum pernah lihat nih. Jadi saya kepengen banget gimana sih cara biar mereka bisa ngeliat nih kemudahan yang saya lihat nih gitu Pak. Kira-kira kemarin ada ini nggak? Oke, Ada videonya atau contoh gambar-gambar yang sudah si packaging-packaging itu udah dalam bentuk kayak gini loh gitu. Jadi mereka tuh udah ngerti oh pre-cooknya tuh kayak begini gitu. Ada nggak Pak kira-kira? oke. Saya coba cari ya. Bentar ya. Siapa? Kalau pre-cooknya sih biasa lah. Kita frozen gitu kan. Kayak kayak dan frozen. Kita gitu kayak nuggets lah. Iya. Nah, ini aku kasih lihat sedikit SOP-nya ya. Tapi nanti kita persingkat lagi supaya lebih mudah. Ini kan perlengkapannya sederhana aja. Ini nggak perlu sampai di air. Ini nggak perlu. Kalau yang rumahan nggak perlu.
Kok kayak gini-ginian kan dapur-dapur dapur-dapurnya para mams udah ada ya semuanya. Nah, ini packagingnya. Kalau dilihat ini kayak bungkus ini, ya, kemasan triangle food itu, ya. Jadi seperti itu sama kantong plastik biasa. Nanti untuk kantong untuk kasih ke drivernya. Ini kita kasih yang penampilan karyawan hotel segala macam ini kalau untuk mitra kami yang bentuknya resto atau kafe. Nah, jadi ini bukan bukan spesifik untuk para moms atau para moms kan di dapur rumahan itu nggak perlu pakai seragam segala macam nggak perlu. Nah, oke, ini list item freezernya ya. Jadi di tempat para moms pasti udah ada kulkas lah kita ngomongnya ya. Perlu sampai freezer gimana banget. Nah, ini yang harus masuk freezer itu kalau yang ayam goreng, kulit goreng, dan sambal-sambalan. Kalau yang suhu ruangan itu ya kita ada bumbu nasi uduk gitu ya. Ada kemasan triangle food itu packagingnya gitu ya. Ada plastik penutup dan lain-lain gitu ya. Lalu ini preparationnya. Nah, prosedur buka outlet. Kita buka biasanya dari jam 9 sampai oke, jam 9 ini kita buka masak nasi biasanya. Oke. Nah, ini nanti dijelaskan semua nama tim kami, nanti tim kami akan ada yang ke sana untuk jelasin secara bertahap gitu. Nah, ini preparasi sambalnya. Jadi sambalnya kan frozen. Jadi harus di thawing dulu, gitu ya, harus dikeluarkan dulu. Ya. Jadi pindahkan sambal sebanyak 250 gram ke dalam toples atau secukupnya sesuai kebutuhan operasional satu hari. Lalu masukkan sambal ke toples kedap udara dan tutup rapat. Lalu yang ketiga di towing gitu ya sambalnya dengan merendamnya ke air hangat. Sambal bisa standby di suhu ruang untuk operasional gitu ya. Bisa digunakan sampai hari kedua. Nah, lalu yang keempat sambal yang di towing di kulkas tidak standby di suhu ruangan dan tidak keluar masuk kulkas bisa bertahan sampai 4 hari. Nah, itu disimpan kembali lah ini sambalnya yang terpisah gitu. Jadi jangan jangan di towing semuanya, jadi diambil bagian sesuai ketenangan. Udah, udah nih. Jadi preparasi cuma tinggal cek pesanan, dapat pesanan bunyi GrabFood GoFood-nya, lalu tinggal bikinin preparation, masukin ke kantong plastik tuh udah selesai gitu ya. Nah ini preparasi ayam gorengnya, jadi bentuknya ayam gorengnya sudah frozen, udah setengah matang gitu ya, setengah goreng, jadi tinggal digoreng ulang lagi. Nah, itu ada suhunya, kalaupun nggak pakai suhu, pakai penggorengan biasa, nanti kita coba tes gitu di sana ada trainingnya juga ya. Kalau yang sudah matang tinggal digeprek habis itu. Sama juga sama kulitnya juga udah frozen gitu ya. Nah, sisanya kalau ada yang pakai telur tinggal buatin telur gitu aja. Bikin telur mah para mams sudah pasti lebih jago gitu. Nah, lalu ini packagingnya kayak gini ya. Nah, nasi uduk pun udah ada bumbunya, jadi tinggal diaduk aja nanti. Udah nih, ini packagingnya seperti ini, sangat gampang. Nah, ayamnya digeprek gitu ya. Udah mams, gitu doang mams. Kita kasih cara yang paling simple. Yang udah ada brandnya nanti tampilannya akan seperti ini sih, Mams, kayak tadi ya. Yang ada tambahan, misalnya ada tambahannya bukan Kentucky gitu, kayak gimana iniannya gitu, mungkin Oh, diberikan. uh, kan tadi seperti yang saya infokan supaya para moms nggak bingung, jadi brandnya itu hanya hanya di online. Jadi di GrabFood GoFoodnya seperti ada 5 brand berbeda yang mungkin orang juga nggak Padahal tahu enggak ya. ternyata itu di dapur para moms. Sisanya bentuknya seperti nomor 11 ini nih moms, sama persis semua gitu ya. Nomor 11 ini ya. Jadi pokoknya mau merek apapun akan jadinya seperti ini gitu ya. Betul, supaya nggak bingung moms gitu. Nah, aku kasih lihat ini di GrabFood GoFoodnya supaya bisa kebayang. Yang beda tuh cuma di GrabFood GoFoodnya. Nah, ini dia nih, ayam geprek bukan Kentucky gitu. Ini kan salah satu brand kami nih. Yang beda cuman tampilan di sini dan foto-fotonya, tapi sebetulnya pas datang ke sana sama.
Lalu, nah, ini geprek mbaknya. Nah, ya, kebayang ya, Mams ya? Itu dia tuh. Menunya sama persis. Jadi paket nasi ayam geprek sambal hijau, kulit sambal bawang, nama menunya sama semua. Supaya nggak bikin pusing buat para Mams, gitu ya. Untuk survei Eh, dapur itu survei tempatnya atau survei dapur untuk produksinya. Jadi yang di survei itu apanya sih? Lokasinya kah atau dalamnya si dapur ini? Dua-duanya ya, lokasi dan dapur. Kalau untuk geprek mungkin agak masih lebih fleksibel karena geprek ini belum banyak mitranya kan. Jadi karena brand baru. Jadi mungkin secara lokasi masih terbuka lebar. Contoh tapi kayak bebek goreng bikin tajir tadi 126 titik itu udah susah nyari lokasi-lokasi barunya. Jadi nyari mitra kita mesti cek di sistem kita ada nggak yang radiusnya bentrok sejauh 2 sampai 4 kilometer. Kalau ada yang bentrok kita nggak bisa bukain. Karena Hmm, kalau hmm, nggak hmm. mereka kanibal bersaing Ya, sama-sama bebek goreng bikin tajir tapi satu outletnya di sini, satu di sini, dia berantem nanti, rebutan customer. Nah, kita nggak mau, kasihan nanti mitranya. Nah, tapi kalau geprek, kita coba lihat nanti lokasinya harusnya masih bisa. Lalu yang kedua, selain lokasi, apa namanya, dapurnya. Dapurnya udah ada apa aja. Contoh misalnya dapurnya nggak ada, kalau misalnya dia ternyata biasanya cuma numis-numis doang, tapi nggak ada penggorengan, kan susah. Eh, karena kita memang harus ada proses penggorengan. Tapi kalau udah, jadi nanti tim kami tuh ada checklistnya. Oh, di dapur ini ada penggorengan, udah checklist. Di sini udah ada ini, udah ada itu gitu ya, sesuai sama kebutuhan si brandnya gitu ya. Kalau yang nggak ada, ya itu silakan mau pinjem kayak mau beli sendiri di luar itu nggak ada masalah. Cuman harusnya nggak perlu nambah apa-apa lagi. Kita bisa pakai dapur rumahan aja. Hmm. Jadi nggak perlu ada biaya-biaya lagi lah. Kalau bisa jangan keluar duit apa-apa selain bahan baku. Kalau bahan baku kan emang buat modal jualan ya. Kalau nggak ada bahan baku ya. nanti jual jual jualnya nggak jual apa-apa, Nasi. jual nasi doang nanti kan. Ada sertifikasi halalnya nggak sih? Ada yang nanya Ya, gitu. semua brand kita ada sertifikasi halal dan BPOM-nya karena kita kasih frozen. Hmm, hmm, Nah, hmm. itu kita ada semua. Itu udah Jadi mantap ya. Wahyu ini punya satu central kitchen, tempat produksi, di mana central kitchen ini kerjaannya adalah memproduksi barang-barang yang sudah setengah jadi kayak tadi. Nah, itu harus ada BPOM dan sertifikat halalnya, dan itu kita udah lengkap semua. Alhamdulillah. Berarti jadi tinggal ini ya yang gabung join langsung bisa jalan deh ya Pak ya. Pokoknya yang nggak pakai lama ya. Betul, betul. Mam Holi, saya mau nanya ininya timingnya, Ya. jam bukanya, jam tutupnya, terusnya adakah bisa libur? Maaf nih kalau hari Minggu kan kita harus ke gereja gitu kan. Iya, Misalnya atau 17-an nanti tanggal merah kita ada seminar, bisa nggak libur? Misalnya kayak gitu. Itu gimana tuh timing penjualannya, tutupnya juga bagaimana? oke, Mam. Open dan Eh, close-nya, maksudnya open dan close-nya itu seperti bagaimana dalam seminggu? oke. Biasanya memang kita open itu dari jam 10 sampai jam 9 malam. Nah, cuman kalau untuk resto atau kafe kan lebih mudah ya, karena mereka jam operasionalnya kurang lebih mirip gitu ya. Nah, Mm-mm. tapi kalau kita berkaitan sama ibu-ibu rumah tangga, dapur rumahan, itu tentu ada hari-hari libur buat moms gitu kan. Nah, kita sendiri sebetulnya tidak tidak eh, tidak tidak kasih batasan atau tidak kasih kebijakan apapun terkait hari libur tersebut. Jadi itu nanti moms yang ngatur sendiri. Cuman aku cerita dulu ada hal-hal negatif sebetulnya yang bisa menjadi apa namanya berdampak negatif ke akun di lokasinya akun GrabFood dan GoFood di lokasinya para moms karena gini ketika itu libur tutup gitu ya secara nggak langsung customer yang biasa mesen mereka pas lagi nyari kan lagi nggak ada gitu ya nanti rating di GrabFood GoFoodnya itu yang bisa jadi turun gitu jadi
kalau pas lagi mau libur silakan, tapi kalau bisa jangan sering-sering. Takutnya kalau hari Minggu doang nggak apa-apa lah, itu mungkin masih bisa. Cuman sebenarnya takutnya lebih ke ininya sih, outletnya Mams, di lokasinya Mams gitu ya, yang jadi ada ininya berdampak ke situnya ya, dari GrabFood GoFoodnya ya. Bukan dari kaminya sih, dari kaminya sih fleksibel. Dari kaminya sih fleksibel, mau mau ada libur mau enggak itu terserah Mams. Cuman implikasi ke akunnya Mams di GrabFood GoFood. Nah, kalau kalau aku kebetulan aku nggak mau ngomong palsu ya, Mam. Ya, Kalau kita jualan makanan sama ibu-ibu jual pecel lele sebelah itu pun juga kita pasti saingan ibaratnya ya, kalau di GrabFood. Karena itu dia, makanya kita pakai strategi yang kayak tadi gitu supaya orang at least pilihannya jadi lebih banyak ke kita gitu ya. oke, Nah, oke, oke. Ngerti. karena pas Oke. orang buka GrabFood GoFood, pas dia ketik ayam ayam goreng gitu misalnya, waduh itu udah 50 saingan kasarannya, Mam. Dari apa namanya Pak Denny sendiri menargetkan apa enggak sih untuk para mam ini dalam hal berjualan? Atau mungkin Ya, ada sesuatu enggak gitu yang mungkin bisa membuat para mam ini jadi lebih apa ya, nggak deg-degan gitu karena ada yang khawatir takut dikasih target nanti nggak bisa capai target, kalau misalnya nggak dapat targetnya bagaimana gitu. Nah, bisa Pak ya, Denny jelaskan gitu Pak? boleh. Kalau target dari kami sih nggak ada ya, karena kan kita bermitra sama Mams. Namanya bisnis, kita juga belum tahu. Kadang nih ya, kadang kecuali kita tuh KFC atau McDonald gitu ya. Nah itu kan mau dia buka dimanapun kayaknya rame gitu ya. Nah, tapi kalau kita memang misi dari awalnya sebetulnya membantu UMKM kuliner kecil gitu ya. Jadi kadang di satu tempat bisa rame, kadang di satu tempat dengan brand yang sama bisa nggak kena gitu sama marketnya gitu ya. Nah itu satu hal yang kita benar-benar kita masih tanda tanya besar. Itu semua pemain F&B eh, pasti juga merasakan hal tersebut gitu ya. Nah, kita ngomong bicara brand yang cukup besar pun kadang-kadang mengalami hal serupa, di satu tempat rame, dia buka cabang di tempat lain belum tentu rame. Nah, makanya kita kemarin itu bangun namanya Wahyu Kitchen Partner, itu supaya Mams itu bisa fleksibel, nggak tergantung sama satu brand kami. Tapi ketika brand, misalnya contoh, brand A di tempatnya Mams dalam waktu 3 bulan tidak berkembang dengan baik, tidak berjalan dengan baik, kita bisa ganti Mams dengan brand yang lain tanpa perlu tambah apapun. Ya, jadi kita coba lagi yuk, coba lagi pakai yang lain. Misalnya nggak jalan lagi, kita coba yuk. Kadang-kadang kita nggak tahu jodohnya sama yang mana gitu, Mams. Nah, makanya kita bikin brand terus supaya bisa kasih banyak kesempatan lah gitu ya. Karena kita nggak tahu jodoh dia di lokasi tersebut tuh orang nyarinya apa gitu ya. Gitu sih, Mams. Tapi kalau target kita nggak ada. Nah, yang perlu diketahui juga dari Wahyu kan ada ambil sekitar 10%. Nah, kenapa kita ambil 10%? Supaya kita tetap ada, bahasanya tetap ada skin in the game. Jadi artinya kita tetap punya andil untuk bisa mengembangkan brandnya. Malah malah yang harus ditanyakan, kalau seandainya kita tidak ambil apa-apa. Nah, lo kalau tidak ambil apa-apa, ibaratnya kita kayak kita cuma jual bahan baku doang ke para moms. Justru karena kita ambil ada persentase di situ, supaya kita juga mau kembangin brandnya, karena kita juga berharap 10%-nya makin besar buat kami kan, nilainya gitu ya. Jadi momsnya happy, kitanya juga happy gitu ya. Jadi sama-sama happy lah. Oh, sip. Terus Pak, untuk saat ini lingkup yang difokuskan sama pihak Pak Denis itu dari daerah mana aja tuh? Karena ada beberapa yang nanya untuk dari daerah, eh, let's say misalnya dari Semarang, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari daerah-daerah lain. Itu kira-kira bagaimana? Bisa dijawab mungkin? Oke, kami ada
kita memang fokus Jabodetabek paling besar saat ini, dan kita mungkin akan tetap masih fokus di Jabodetabek dulu. Tapi pertanyaannya, ada nggak sih Wahyu Kitchen Partner buka nggak sih di luar? Kita ada mitra di Bandung, ada mitra di Semarang, ada mitra di Surabaya juga. Cuman memang untuk sekarang belum kita prioritaskan dulu untuk ke sana. Kita mau mau fokus di Jabodetabek dulu aja. Apakah kedepannya possible nggak? Mungkin nggak kita ada mitra di luar kota? Kita coba lihat nanti ya. Gitu. Tergantung jumlah mitranya di sana yang bakal bergabung berapa banyak. Tapi kalau cuma satu, kasihan di mitranya karena harus nanggung ongkos kirim yang mahal. Jadi contoh misalnya mau buka di Balikpapan. Di Balikpapan kalau cuma ada satu mitra, si mitranya kasihan karena ongkosnya cuma buat dia satu, ongkos kirimnya. Tapi kalau ada 10 di sana, nah itu kan bisa sharing cost. Kita sekali datang ke sana, sekali antar ke sana, itu untuk 10. Jadi cost-nya lebih murah. Gitu, Mams. Kita mikirin para Mams juga supaya nggak bayar ongkosnya terlalu mahal. Tapi kalau jadi Jabodetabek, kita ada armada sendiri yang bisa antar bahan bakunya kapanpun dan dimanapun. Mungkin sedikit bisa diulang lagi mengenai modal awal bahan baku kira-kira 500.000. Selanjutnya gimana? Kita beli juga bahan bakunya. Mungkin sedikit lebih diperjelas lagi biar bisa lebih Boleh, paham lagi, Pak. boleh. Kalau bahan baku di awal kan harus ya, karena kan mau jualan harus ada bahan baku. Itu paling mahal 500.000. Mungkin bisa lebih murah juga, tergantung brandnya. Kayak ayam geprek. Ayam geprek itu lebih murah lagi. Jadi kita mungkin bisa start dari 20 porsi dulu. 20 porsi itu paling bahan baku kurang lebih 200.000, itu bisa mulai gitu ya. Kita bisa start dari situ dulu. Nah, jadi nggak perlu sampai 500.000 juga nggak perlu. Jadi, nah, lalu 200.000 itu kan bahan baku awal. Lalu kan para moms dagang nih, jualan nih, ya kan? Nunggu order dari kita yang jualan, Wahyu yang jualan, para moms tunggu order dan buatkan makanannya gitu ya. Nah, lalu duit dari penjualan Wahyu Kitchen Partner itu, duit dari brand tersebut, penjualan di GrabFood dan GoFood kan masuk ke dompet Wahyunya para moms, ya bersihnya. Nah, itu sudah berikut bahan baku bahan baku sekaligus kita ngomong COGS ya. COGS sekaligus hasil untung bersihnya para moms. Nah, duit tersebut yang COGS tadi kan nilainya sama. Jadi 10 porsi ya COGS 10 porsi tersebut gitu kan, 10 porsinya. Nah, itu perlu restock lagi karena kan stoknya udah kepake buat jualan kan. Kalau nggak restock kan di dapur stoknya udah nggak ada nanti. Ada orang pesen barangnya nggak ada gitu kan. Nah, jadi perlu restock lagi. Sementara sisa untungnya itu lebihnya yaitu udah masuk kantongnya para moms. Itu mau ditabung silakan, mau dipakai buat jajan silakan, mau dikumpulin buat kayak tadi mitra kami ada yang beli motor atau ada yang beli mobil gitu ya. Itu juga silakan, gitu. Terserah. Tapi itu kita ngomong jauh ke depan ya. Kalau yang itu jujur ngomong secara rata-rata saat ini mitra kami sebulan itu omsetnya mungkin bisa menghasilkan 20-30 juta untuk pendapatan tambahannya gitu ya. Tapi ada juga yang lebih. Paling besar itu mitra kami dia bentuknya kafe ya, kafe atau resto kecil gitu. Dia omsetnya dengan berjualan Wahyu Kitchen Partner karena dia brandnya ada banyak yang diambil, ada 3-4 brand yang diambil, itu bisa sampai 80 juta. Tapi ada nggak sih yang tidak jalan? Ada. Saya nggak mau ngomong palsu juga. Jadi ada juga mitra-mitra kami yang tidak berjalan lah gitu ya, tidak sukses gitu ya kasarnya ya. Belum lah gitu ya. Nah, kondisinya bisa banyak, faktornya macam-macam. Kadang lokasi juga menentukan. Karena lokasi itu bergantung sama berkorelasi sama daya beli. Kan namanya GrabFood GoFood, akunnya ketika kita pasang titik di situ, itu radiusnya
idealnya 2 kilometer seputaran itu tuh. Seputaran 2 kilometer. 2 sampai 4 kilometer lah idealnya. Nah, tapi kalau sekitarnya itu lokasinya itu daya belinya tidak sesuai sama harga barang yang dikerjakan di dapurnya para moms, itu kan nggak ada yang beli jadinya moms, betul nggak? Contoh, kita misalnya ada Ajaib Chicken tadi. Ajaib Chicken itu harganya kan cukup tinggi. Jadi brand-brand kita variatif. Ada yang harga jualnya agak tinggi, ada yang rendah. Nah, itu bersangkutan sama lokasi juga. Contoh Ajaib Chicken kalau kita jual di area perkantoran, dekat area perkantoran ada kafe, kita kerja sama-sama kafe tersebut di daerah perkantoran, itu cocok karena memang daerah perkantoran orang budget makannya lebih besar gitu ya. Tapi kalau kita jual di daerah kos-kosan atau daerah apa namanya kampus gitu misalnya, yang budget anak kampus itu makannya mungkin 20-25 ribu, ya nggak cocok, nggak bakal ada yang beli. Jadi hal yang seperti itu biasanya tim kami akan coba lihat dulu mana yang cocok. Cuma kalau ayam geprek itu so far sejauh ini memang brand kita yang paling murah harga jualnya. Jadi semua segmen bisa masuk. Gitu. Makanya aku menyarankan kalau dapur rumah tangga, aku sarankan kita mulai dari ayam geprek dulu supaya bisa lebih mudah. Restock bahan bakunya juga tadi langsung dari aplikasi Wahyu ya Aplikasinya berarti ya. Oke, siap. betul. Jadi Nah, udah nggak usah pakai chat-chat lagi nih ya. Nggak usah nggak pakai perlu. chat, udah langsung dari apps, udah gampang berarti ya. Benar-benar sangat dipermudah semuanya ya. Betul. Nah, nanti di apps-nya pun itu juga kita dari Wahyu udah ngaturin. Oh, Mam Dama ambilnya ayam geprek misalnya gitu ya. Nah, Mam Dama nggak bisa beli produk di luar ayam geprek. Jadi terbatas gitu ya. Nanti kalau nambah brand lain lagi kita bukain lagi aksesnya ayam geprek plus ayam paduka misalnya gitu ya. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi kita udah aturin supaya mempermudah dan nggak minimalisir kesalahan lah gitu ya, minimalisir error kurang Ya lebih Pak. gitu Bang. Terus itu kan tadi kan ada ininya ya, ada apa namanya slice apa namanya cucumber apa sih? Timun. Itu Ya, timunnya tetap harus beli sendiri ya, nggak bisa beli dari Wahyu ya. Kita tetap beli sendiri, benar terserah. nggak? Terserah Timun ya. mah Oke, jadi sama ya. pokoknya bahan-bahan di luar bahan-bahan yang pokok itu silakan beli sendiri, tapi yang untuk bahan dasarnya bisa dibeli secara mudah dan gampang dari aplikasi Wahyu gitu ya Pak ya. Betul, betul, betul. Beras mau beli sendiri juga monggo. Nah, kebetulan Wahyu itu memang dulunya nggak main kayak begini. Wahyu itu dulu mainnya supply bahan baku ke restoran, kafe gitu ya, atau hotel gitu ya. Nah, kita supply bahan baku, supply beras, tahu, tempe, bawang, cabai gitu ya. Nah, Mhm. jadi kita juga ada barang-barang seperti itu, minyak goreng segala macam gitu ya. Jadi kalau mau beli sekalian di aplikasi tersebut bisa sekalian. Gitu. Jadi contoh mau beli paket ayam geprek A B C D E, lalu oh sekalian deh saya beras udah mau habis juga nih buat dagangan kita juga. Contoh tadi Mam Sari ada catering pakai beras juga misalnya atau pakai tepung terigu di situ ya. Mau sekalian order di aplikasi Wahyu itu juga bisa. Silakan. Itu bebasnya para moms. Hmm. Ini satu lagi ada yang bertanya, untuk harga sudah ditentukan sama Wahyu berarti iya benar ya Pak ya. Boleh dari Pak Denis lah yang jawab langsung. Betul. Jadi benar-benar para moms itu tinggal terima order, lihat di aplikasi, oh ada orderan ayam geprek sambal bawang, udah. Habis itu tinggal buatin ayam geprek sambal bawangnya, tinggal digoreng ulang sekali lagi, sudah mateng, masukin di atas nasi, digeprek gitu ya, masukin atas nasi, kasih kasih timun, sambalnya taruh di atasnya, dibungkus, udah. Itu mungkin kerjaan 5-6 menit beres. Iya. Jadi Sisanya benar-benar itu biar Wahyu yang gampang, repot. benar-benar udah Heeh, gampang banget ya Pak ya. betul, sisanya biar Wahyu yang repot. Oke. Jadi para mah udah benar-benar gampang banget nih, udah nggak pakai lama lagi, pokoknya 5 menit bisa bikin, udah jadi itu Iya, makanan ya. Terima kasih banyak Pak Denis.